80% keberhasilan atau kegagalan sebuah tim untuk mencapai potensi terbesarnya, tertingginya, itu karena mereka salah undang orang masuk ke dalam. Ini 80% keberhasilan tim untuk mencapai potensi tertinggi itu terdapat di proses rekrutmen di depan. Saya nggak bilang salah, Tetapi faktanya adalah di luar sana memang banyak sekali manusia jutaan miliaran orang. Tetapi artinya bisa saya artikan apakah kita salah rekrut orang? Kalau dibilang salah tidak, tetapi faktor penentu 80% kesuksesan atau kegagalan membentuk sebuah tim dengan potensi tertinggi berada di rekrutmen, 80%. Sangat tergantung dengan siapa yang Anda ajak masuk ke dalam. Jadi 80% itu tergantung siapa yang Anda ajak masuk ke dalam. 80% siapa yang Anda masuk ke dalam, 20%-nya bagaimana Anda melakukan pelatihan dan pengembangan di dalam perusahaan. Jadi kalau bahan dasarnya sudah berkualitas, hasil udah bisa dibilang 70%, 80% udah berhasil. Contoh, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah kita bicara manusia. Tidak usah saya bicara manusia. Saat ini saya pelihara ikan koi di kolam di rumah saya. Ada sekitar 40 ikan koi di kolam di tempat saya. Nah, saya juga ambil dari petani-petani dari Bandung, ya, ada yang dari Blitar, ada yang dari manapun dari luar kota. Dan banyak dari ikan saya ambil langsung datang ke petani-petani itu. Sedikit share ke Bapak Ibu sekalian. Mereka bilang, ada ikan kecil itu disebutkan burayak ya, ikan yang kecil-kecil ya, masih kecil-kecil. Dia bilang begini, keberhasilannya berapa banyak Pak? Datanya begini, bisa dibilang dari 100 ekor ikan, dapat 1 atau 2 yang berkualitas aja udah bagus. Itu ikan loh. Dari 1 indukan, 2 indukan yang sama. Bahkan banyak petani juga yang sudah merekayasa induk yang berkualitas dikawinkan dengan induk yang berkualitas, jantan berkualitas ketemu dengan betina berkualitas, hasilnya belum tentu berkualitas. Ini sebagai satu bukti saja bahwa membentuk sebuah tim itu bukan di dalam, justru dari luar. Seringkali di kita sebagai pemimpin, mau Anda di bagian tim sales, Anda di operation, Anda di finance, Anda di manapun di bagian Anda di organisasi, selalu quote-unquote kita lempar rekrutmen itu kepada teman-teman di HRD. Bukan berarti teman-teman di HRD tidak berkualitas. Nah, maka pagi ini yang saya mau angkat ketika kemarin Mas Jovi kontak saya, ini apa sih yang paling diangkat sih? Yang paling mungkin diangkat ini yang sedang tren sekarang, masa permasalahan sedang timbul, yaitu ya teamwork. Karena kenapa? 2 tahun kemarin kita babak belur karena COVID. Maka tahun ini adalah start semua perusahaan udah nggak bisa jalan, nggak bisa trial and error, udah langsung gaspol remblong. Permasalahan, sudah setahun berjalan after COVID, masih banyak perusahaan yang belum bisa bangkit. Bahkan kita lihat lah ya, ngenes sekali, benar-benar miris sekali melihat teman-teman pengusaha di berbagai macam mall, di mall lah, di tempat pusat-pusat perbelanjaan, mereka nggak kuat untuk survive. Maka mereka memilih untuk menutup bisnisnya. Simple, buat kita melihat, buat netizen ya, netizen bilang begini, kan ada online, kenapa online dibunuh? Kemarin sempat ribut-ribut lagi, TikTok lah dihukum segala macam, nggak boleh jualan segala macam loh. Kenapa TikToknya dimusuhin? Kenapa sosial medianya dimusuhin? Pertanyaan saya, apakah kita sebagai penggerak usaha dan bisnis tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sosial media tersebut? Kenapa sampai harus ditutup? Karena sekarang bisnisnya sudah berbeda, karena sekarang situasinya sudah berbeda. Dan menurut Maxwell, Bapak Ibu silakan bisa searching di Google, saya masih ingat terlintas di pikiran saya, kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang sukses, Anda harus mau 3 hal. 1, Anda meninggalkan apa yang sudah Anda kuasai. Tuh gile, ini benar luar biasa loh Maxwell. 1, sebagai leader yang sukses, Anda meninggalkan apapun yang Anda sudah kuasai dan tahu itu berhasil. Yang kedua, Anda mulai belajar hal baru. Dan yang ketiga, Anda selalu mengganti pola pikir Anda, sehingga mindset-nya adalah kita tidak akan pernah bisa berhasil dengan pola pikir dan sikap yang sama di tengah dunia yang tidak pernah sama. Meninggalkan apa yang kita kuasai, mempelajari hal baru, dan mengganti pola pikir mindset kita, bahwa kita tidak akan pernah bisa sukses ya dengan cara dan pola pikir yang sama di tengah dunia yang tidak pernah sama. Ini ya, maka ini yang penting Anda untuk pelajari dan kita untuk sadari Bapak Ibu sekalian ya. Maka hari ini, pagi ini ya, kita akan coba untuk the law of teamwork jadinya. Kita harus bisa bentuk kerjasama. Karena saya ambil lagi ya, saya nggak ada apa-apa, saya akan kutip-kutip dari berbagai macam buku sumber yang sudah saya baca ya. Jack Ma mengatakan, teknologi boleh berubah, AI boleh muncul, hampir semua aspek kehidupan bisa digantikan dengan robot. Tetapi satu yang tidak bisa tergantikan adalah
communication, komunikasi antar manusia. Jadi, bagaimana kita berkomunikasi antar manusia, bagaimana kita dapat memotivasi orang, bagaimana kita dapat mengajarkan dan mengembangkan orang sebagai seorang pemimpin. Ini ilmu yang tidak akan pernah dapat digantikan oleh teknologi apapun. Oke, thank you sudah diingatkan oleh Mas Jovi. Jika ada yang bertanya, silakan di-unmute ya atau di via chat. Nah, semoga untuk Pak Bimo pertanyaannya sudah. Nanti untuk bagaimana merekrut timnya, kita lihat coba nanti hari ini sampai nggak kita membahas ke sana ya. Karena akan nyerempet ke sana, pasti akan nyerempet ke sana. Tetapi specifically kita akan membicarakan terkait dengan teamwork, kerjasama tim. Ya. Ini Pak Ronald Ong, gimana kita bisa memanfaatkan teknologi AI buat meningkatkan ya. Ini menarik sekali loh. Kalau bisa Pak Ronald bilang gimana kita menggunakan teknologi AI buat meningkatkan sales ya. Mungkin di berbagai macam negara-negara berkembang di luar ya bisa tergantikan kondisi seperti itu. Tapi bicara ini dari from my best experience and knowledge, Bapak Ronald Ong dan teman-teman semua. Saya menilai dan melihat pasar kondisi Indonesia khususnya, saya nggak melihat negara lain. Saya masih belum yakin di Indonesia sales itu dapat digantikan oleh teknologi. Nggak bisa. Belum bisa. Kalau Anda bicara berapa tahun lagi, ya mungkin 3, 4, 5 tahun lagi mah belum bisa. Ya, karena orang kita masih yang apa? Simultaneously masih yang kepancing dengan segala macam hal itu di luar dari AI tadi. Ya, itu sedikit singkat saya akan responsif. Ya, jadi ada beberapa produk dan industri yang mungkin sudah dapat mengoptimalkan teknologi AI, ya, tetapi banyak hal yang masih belum. Contoh aja, contoh simpel, ini contoh lucu aja lu ya. Sudah ada Tokped, ada Shopee, ada toko online semua, tapi semua toko online masih tetap membuka fitur COD. Ya, apa COD, cash on delivery. Ya, bahkan kita beli barang pun kadang-kadang kalau sudah 2-3 kali kita tanya kepada sellernya, ini barangnya begini nggak, ini barangnya begini nggak, nggak sedikit juga seller juga bilang, ya udah Pak, Bapak silakan datang aja ke toko, ke rumah saya. Jadi dia nggak toko, itu rumah saya, Bapak langsung pilih sendiri di lokasi seperti itu. Kalau saya bilang 3-5 tahun kurang lebih, ya fair lah ya, teman-teman semua juga Bapak bisa melihat lah ya. Anda membeli barang pun, contoh berapa dari kita, nggak usah jauh-jauh deh, beli mobil, beli motor, sebuah barang elektronik yang sudah pasti kan begitu ya. Kalau Anda bilang Honda Brio tahun 2020 atau 2023, Anda sudah tahu Brio 2023 itu seperti apa. Tapi kenapa showroom-showroom masih memajang untuk show? Anda tetap datang. Siapa yang udah beli mobil, beli motor itu via online? Masih belum. Kadang-kadang nego pun lewat telepon sama ketemu. Masih bisa dapat nego miring kiri, miring kanan kalau kita ketemu. Dari mana AI bisa seperti ini? Saya nggak tahu. I don't think so. Saya nggak tahu. Saya kurang menguasai AI. Tapi apakah AI bisa dilatih untuk bernegosiasi? Nggak bisa. Karena ada faktor-faktor, ada emotional impact. Ada emotional impact yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau teknologi apapun. Emotional impact loh Pak. Banyak kita gini, contoh emotional impact contoh seperti ini. Tidak jarang kita membeli sebuah barang, harga bisa lebih mahal dari harga pasar loh. Kita tahu di pasar kita bisa dapat harga lebih murah. Tapi kita beli barang itu meskipun kita tahu harga itu lebih tinggi dari harga pasar. Kenapa? Karena mungkin yang jual teman saya. Mungkin yang jual adalah saudara saya. Jadi ada faktor yang intangible untuk memutuskan membeli yang dapat mengalahkan faktor logika. Bahkan di dunia sales yang saya kuasai dan yang saya geluti sampai sekarang, pengalaman tertinggi saya, hampir semua orang memutuskan untuk membeli sebuah layanan atau barang atau produk bukan karena logika, tapi lebih ke arah emosi. Kita ceklah sama-sama. Ada barang yang sama, tinggal dikasih label limited edition aja harga bisa mahal. Barangnya sama loh, sama persis, cuma ada satu embel-embel 2 kata limited edition. Harga bisa terpaut, nggak usah jauh-jauh lah. Saya demen jam tangan, ya saya demen jam tangan sekali ya. Dan kebetulan ini bukan sombong atau gimana, saya cuma just contoh ilustrasi aja. Saya suka Tag Heuer lah ya, jam Tag Heuer. Itu Tag Heuer yang sama, persis sama, seri sama, cuma warnanya beda. Jadi kalau yang regular warnanya cuma misal silver dan black gitu ya, dan ini dikasih warnanya hijau atau warna merah, pakai warna gejreng gitu ya, dan dikasih embel-embel limited edition. Pertanyaan saya satu, itu harga bisa terpaut sampai 10 juta loh dibanding harga yang reguler. Pertanyaan saya, kalau bicara limited edition kan harusnya jumlahnya kan nggak banyak. Jumlahnya nggak banyak. Tapi sekarang sudah tahun ketiga, sudah tahun keempat. Itu kalau saya lihat barangnya nggak habis-habis. Ada terus barang. Kan begitu. Katanya limited edition. Kenapa ada terus gitu? Jadi nggak pernah sold out gitu loh. Nggak pernah sold out. Nah, itu sampai lah. Artinya, tapi karena limited edition, saya makainya pun beda. Padahal orang-orang yang melihat saya pakai jam itu nggak ada yang tahu itu limited edition. Tapi saya rasanya bangga, rasanya beda. Begitu saya beda dengan orang lain karena limited edition. Emotional impact. Oke, ini ada faktor yang cukup panjang. Saya pernah diamani menjadi sales manager sebuah perusahaan dealer pompa gedung industri. Salah satu faktor perusahaan mengembangkan tim karena tim yang terbatas kemampuan salesnya terkait budget perusahaan untuk hire sales yang bagus. Sementara perekrutan baru juga sulit. Faktor utamanya adalah penguasaan produk. Ada kandidat sales yang baru 1 hari masuk kerja sudah pesimis bisa menjual pompa. Mungkin coach bisa kasih pencerahan karena bisa jadi lebih mudah mengembangkan tim di produk tertentu. Tipe saya pernah diamanahi. Oke, nah
Thank you Pak Hartono dan thank you Pak Ronald Ong ya. Jadi begini Pak, seringkali kita gini ya, standar ya, kalau ini udah nyerempetnya di dunia sales begitu, karena saya buka sales semua larinya ke sales jadi ya nggak apa-apa, saya agak menyimpang sedikit, izin Mas Jovi ya, dan ngikuti dari pertanyaan diskusi ya. Jadi gini, sebagai orang sales di perusahaan, kita ada yang disebut dengan KPI. Kita sudah kenal. Saya yakin semua peserta pagi ini tahu terkait dengan KPI atau Key Performance Indicator. Ya, disettinglah oleh perusahaan kita KPI. Saya punya KPI sebagai manajer, supervisor saya punya KPI sebagai supervisor, yang dimana adalah kita persentase dari bawah ke sukses bawah untuk mendapatkan insentif. Nah, tapi kita sering lupa satu faktor, Bapak Ibu sekalian. Kenapa sering KPI yang sudah di set itu banyak sekali miss? Entah nggak sampai, entah sampai udah sampai di situ mentok, tapi berapa banyak tim kita atau dari pengalaman kita semua yang kita sampai exit target. Walaupun saya juga exit target loh ya, saya exit target ya. Nah, berapa banyak kondisinya? Nggak banyak orang. Karena kenapa? Karena kenapa? Loh, targetnya sudah ada, gajinya sudah lumayan, pendidikannya ada. Nggak usah ngomong rekrut orang baru dulu deh. Yang ada dulu kita bahas, ada dua. Yang sudah di dalam dan yang belum masuk ke dalam. Kan begitu. Kita sebagai leaders, apakah sudah tahu bagaimana menggerakkan dan memotivasi tim? Bukan memotivasi, menggerakkan dan mengembangkan juga memotivasi. Karena saya bilang tadi, untuk be performers, ya tadi kan ada 3 fakta. Ya dari survei dikatakan, orang-orang yang be performance ini pekerja keras dan komit tinggi terhadap pekerjaannya loh. Jadi kalau Anda bilang kita kurang motivasi kali Pak, gimana kurang motivasi? Survei mengatakan be performance itu orang yang pekerja keras kok, motivasi tinggi kok. Tapi ironisnya, orang-orang ini kayaknya ada batasan, nggak bisa naik ke atas lagi, mentok di atas lagi. Simple, Bapak Ibu sekalian. Cerita singkat saja, summary saja apa yang saya bisa berikan. Ya, karena waktu itu aja. Kalau memang nanti kita bicara ke Mas Jovi, untuk kita bahas lebih lama lagi, itu lebih panjang lagi survei kelasnya kan gitu ya. Mungkin kita bisa pindah ke offline nanti ya. Jadi gini, yang saya temui dan saya pelajari dari berbagai macam teori yang ada dan juga praktek yang pernah saya lakukan ya. Satu hal yang saya ingin cerita kepada Bapak Ibu sekalian. Saya pertama di BCA, lalu saya di Pro Hire, di hijack oleh headhunter, pindah ke Lipo Bank. Ini sedikit saya cerita background-nya karena ada hubungannya ya. Saya pertama di BCA tahun 98, saya pegang tim dan saya membangun tim yang pertama kali di BCA. Itu 100 orang saya udah punya pegang tim selama 8 tahun, 7 sampai 8 tahun. Lalu dari situ performance saya mencapai 120% ke atas, ada headhunter. Pasti Bapak Ibu tahu semua ya. Headhunter kontak saya, mau pro hire saya dan lempar saya dan ditawarkan saya ke Lipo Bank. Ya, itu tahun 98 tambah 7 tahun lagi, 7 tahun 8 tahun saya di BCA. Nah, long story short, singkat cerita, saya pindahlah, saya dijual sama headhunter, pindah ke Lipo Bank, dan dengan catatan, itu hampir 70-80% tim saya di BCA ikut saya ke Lipo Bank. Ikut saya pindah ke Lipo Bank. Lalu di Lipo Bank, kurang lebih sekitar 3 tahun kurang lebih. Ya, singkat saya 3 tahun kurang lebih. Nah, tim saya sudah bertambah besar, dari 100 sudah sampai 200, dan saya pegang tele dan direct sales. Ketika Lipo merger dengan Niaga, headhunter tersebut kontak saya lagi, dia tawarin saya lagi masuk ke Bank Danamon. Tapi Danamon mintanya saya paket, saya dan tim saya. Nggak masalah, 70-80% pindah. 80%-nya ada yang nggak mau, ada yang udah resign. 70-80% pindah ke Danamon. Ya, pencapaian target saya di Danamon di atas 118%. Lalu ketika Lipo dan Niaga sudah akur, udah merger, jadi si IMB Niaga, bekas atasan saya di Lipo, dia naik di L1 di bawah direktur utama, dan dia hire saya untuk jadi L3 di bawah beliau. Pegang hampir 500 direct sales. Dan terakhir, saya di Niaga itu 135%. Ya, 135%. Maka kondisinya seperti ini yang saya ingin ceritakan. Kembali ke pertanyaan Pak Hartono. Kita diberikan KPI, kita diberikan target, tim kita juga diberikan target. Pertanyaannya, apakah kita ketika menurunkan angka target-target tersebut, sudah termasuk include di dalamnya bagaimana untuk mencapai targetnya? Kita nggak ngomongin soal semangat. Ini kita bicarain orang be performers, average performers, pekerja keras, komit. Karena semangat udah nggak ada deh, bukan udah nggak ada, semangat udah nggak usah dibahas deh. Mereka pekerja keras, komit, semangatnya pasti tinggi. Tapi kita lupa satu hal, Bapak sekalian, teman-teman sekalian, yaitu apa? Kita nggak ngomongin soal rekrut dulu. Kita lupa bahwa kita bukan butuh tuh targetnya, kita bukan butuh hanya semangat, tetapi ada satu hal yang sering kali kita lewati, yaitu apa? Kita butuh alasan untuk bisa lebih bagus lagi. Kenapa saya harus butuh alasan? Kenapa saya harus bisa target lebih besar lagi? Gua udah kerja keras, 7 days a week, kadang-kadang saya harus bekerja. Kadang nggak jarang saya lembur Sabtu dan Minggu. Bahkan pulang pun jarang sekali saya pulang tenggo jam 5. Karena di perjanjian kerja saya kan saya pulang jam 5. Tapi siapa dari antara kita yang hadir pagi ini yang mengaku bahwa bisa pulang jam 5, keluar perusahaan jam 5? Nggak ada. Kita selalu overtime. Ya. Nah, permasalahannya alasan kita kurang cukup kuat untuk kita kejar another round. Contoh. Ada satu tim saya yang pencapaian targetnya sampai dengan hampir 200%. Ya, di antara saya hampir 200%. Saya cuma tanya ke beliau,
yang bersangkutan ya, umur 55 tahun pada saat itu di Siam Niaga. Saya tanya ke beliau, "Pak, apa? Kok Bapak bisa naik 200 dibandingin supervisor yang lain?" Anda mau tahu bilang apa? Ternyata ini yang kita juga miss dan saya juga dapat teguran yang kuat sekali. Mas, 3 bulan lalu orang tua, padahal umurnya 55 tahun ya, umur 55 tahun, orang tuanya masih ada. Orang tua saya diklaim sakit kanker. Oke. Lalu ya 4 bulan lalu orang tua saya diklaim sakit kanker. Ini orang ya, ini orang ikut saya, join saya waktu saya di Danamon. Jadi kurang lebih pada saat di Seminiaga itu beliau sudah ikut saya 5 tahun. Ya, diklaim sakit kanker. Oke, terus dan saya anak satu-satunya. Lalu saya bertekad cari uang lebih untuk bisa ngebiayain rumah sakitnya. Terus saya bilang, "Pak, kalau Bapak kerja begitu, sekarang saya tanya, kalau Bapak memang waktu Bapak pencapaian target sampai 100%, insentif cair, kurang? Kurang, Mas. Setelah saya hitung-hitung, saya harus di atas 170% insentif cair, baru saya bisa membiayai orang tua." Jadi, perhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Faktanya adalah, ada hal yang jauh lebih kuat dan jauh lebih powerful yang dapat menggerakkan orang untuk naik dari B performers menjadi A performers. Itu dari sekedar gaji, insentif, situasi kerja, pengalaman kerja, atasan yang baik, dan lain sebagainya. Jadi ada alasan setiap orang. Saya malah berpikir sebaliknya. Kalau begitu, kalau si orang ini ada alasan yang membuat dia kalah jualan sampai 200%. Hanya karena untuk dia ini. Berarti harusnya setiap orang di tim saya punya alasan masing-masing yang mungkin saat ini ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ada yang harus didampingi untuk mencari tahu, untuk ketemu why-nya. Maka dari situ saya cari-cari informasi kekuatan dari why, ketemulah buku Simon Sinek berjudul Why. Start with why. Bukan start with what. Bukan apa yang Anda mau capai, tapi kenapa Anda mau capai hal tersebut. Kenapa Anda mau sukses. Kenapa Anda mau dapat uang sebesar itu. Kenapa Anda mau dapat jabatan itu. Kenapa Anda mau dapat experience itu. Ternyata why lebih kuat dibandingkan dengan what. Saya baca lebih dalam lagi, gali buku tersebut. Dan itu dan ini bebas ya, teman-teman. Kalau nggak setuju, silakan langsung aja diketik atau langsung bahas ya. Kalau dari saya, kalau why itu ternyata dari dalam. Motivated. Self-motivasi. Apa yang saya ingin dapat belum tentu menjadi alasan untuk saya ke sana. Gitu. Nah, jadi kalau terkait bilang bahwa tidak dapat atau bagaimanapun kondisi caranya, ini kita nggak bisa lagi. Wah, kenapa ya? Kok susah banget ngebanginnya? Artinya, pertanyaan kita kepada diri kita semua adalah, sebenarnya kita tahu nggak apa pekerjaan utama kita? Lalu, apa alasan kuat dari masing-masing tim kita? Sehingga, jika kita tahu dan bekerja dari sana, itu akan memberikan kekuatan lagi yang lebih kuat lagi dari atas. Jadi, nggak bisa tuh. Tapi udah, kalau misalnya udah itu apa udah pasti? Belum tentu juga. Ada orang yang sampai tua, bahkan mohon maaf, sampai meninggal pun mereka nggak tahu apa yang mereka cari. Atau mungkin bukan tidak tahu, tapi tidak diajarkan untuk mencari why. Maka kita sebagai leaders, itu tugas kita itu bukan untuk mencapai target. Tetapi kita menjadi leaders, itu ditugaskan untuk menciptakan orang-orang baru di tim kita, untuk lebih sukses dari kita. Jadi, kalau saya gambarkan, waktu dulu saya masih menjadi officer, staff, saya dibilang menjadi doer, pelaku. Tetapi ketika sekarang saya naik jabatan, saya pegang tim, itu saya nggak bisa doer. Artinya, perhatikan Pak ya, dulu waktu masih jadi tim, saya adalah doer. Dan saya successful doer. Saya pelaku yang sukses, maka atasan saya, manajemen saya, nge-promote saya naik pangkat. Karena successful doer. Pakai full ya, bukan sukses doer. Kalau sukses doer banyak pelaku-pelaku yang sukses. Tapi saya adalah kita semua successful doer. Pelaku yang sukses sekali dibanding dengan yang lain. Maka kita dipromot naik ke atas. Tapi ketika kita dipromot, atau alasan kita dipromot karena kita successful doer. Ketika dipromot, kita udah nggak bisa lagi jadi successful doer. Tetapi sudah ditambah satu jabatan kita, developer of the new successful doer. Tugas dan peran kita di dunia, et majorana tussum, Aloysius Gonzaga. Ketika kita naik pangkat, kita harus menjadi lebih besar, lebih bermakna, dan lebih bermanfaat buat diri kita dan buat lingkungan. Jadi, kenapa masih Anda sales manager masih jualan ke lapangan? Anda general manager masih jualan di lapangan? Anda CEO masih jualan ke lapangan? Anda sales supervisor masih jualan ke lapangan? Anda sales memang di lapangan. Lalu, Anda mengklaim bahwa saya adalah leader yang rendah hati. Bukan rendah hati, itu leader yang gagal. CEO itu tugasnya bukan jualan, GM tugasnya buat jual, bukan jualan. CEO itu tugasnya adalah mendevelop people. Business is people. Bapak Ibu sekalian, business is people, bisnis adalah orang.
Maka kalau Anda mau punya bisnis yang baik, Anda sebagai seorang pengusaha yang baik, Anda sebagai seorang pemimpin yang baik, ingin bisnis Anda naik, bukan Anda jualan. Jangan alih-alih Anda bilang Anda adalah rendah hati, Anda adalah orang lapangan. Lain. Jago jualan, jago mimpin, dengan jago membuat orang lain bisa jadi jago jualan dan buat orang lain jadi jago mimpin, itu skill setnya beda. Maka tim saya dari BCA, Lipo, Danamon, Gemini agak 80% orang yang sama ikut sama saya terus, Pak. Terakhir target saya 1T, saya nyampe di 1,350 triliun. Usia saya pada saat itu masih 35 tahun. Saya nggak bisa sombongin apa-apa. Karena siap, kenapa? Saya cuma menjaga ukhuwah dan saya jaga tim saya buat senang. Dan jujur saja Pak, ketika saya sudah jadi divide di Seminiaga, saya hanya turun ke lapangan sekali-sekali, ketemu dengan pemilik komunitas Betani di gereja Betani di Nginden. Karena kita mau ambil uang perpuluhannya, ketemu dengan ustadz pendiri dan pengampu untuk pondok pesantren Gontor. Jadi turun lapangannya pun bukan untuk closing yang kecil-kecil. Dan yang lucunya kan perusahaan saya dari BCA ke Lipo, dari Lipo dan Namon sampai Seminiaga, mereka mintanya saya kan paket. Tapi pertanyaan saya Pak, walaupun mereka minta paket, kalau orang-orang di bawah tim saya tidak suka sama saya dan tidak mau di bawah saya, apakah mereka mau serta-merta pindah? Saya rasa tidak. Nah, kita kembali ke materi. Kita udah tahu nih semua nih. Kita udah tahu sesukses apa yang kita harus lakukan. Kita udah tahu semuanya. Kita sudah sadar bahwa 60-80% karyawan adalah berada di average level. Pertanyaan saya, udah sadar begini, mau nggak berubah kita? Karena hukum yang pertama dari kerjasama tim, menurut Maxwell, the law of the price tag. Hukum sebuah harga. Jadi, apapun yang Anda lakukan di dunia ini, bahkan bicara bukan cuma yang Anda lakukan, sekalipun kita memilih untuk tidak mau melakukan apapun, ekstrim ya, lu lakukan apapun, kita lakukan apapun, kita bermimpi mau menjadi siapapun, kita mau berkembang seperti apapun, dengan kita tidak mau berkembang dan memilih diam karena menurut Anda comfort zone, dimanapun kondisi dan situasi Anda, tetap ada harga yang harus lu bayar. Bahkan Anda tetap harus bayar karena Anda tidak mau membayar harganya. Diam pun ada harganya. Tidak mau berkembang ada harganya. Sesi pagi ini, ya kita berterima kasih sama Pak Mas Jovi dari NKA. Dia mau buat seperti ini. Ada harga. Digratisin. Digratisin bukan berarti nggak ada harga. Lu datang investasi, nyalahin laptop, buka di antara pilihan 1000 macam pilihan. Lu bisa ke kafe Sabtu pagi, lu bisa jalan ke keluarga sama keluarga satu pagi. Tapi lu kalahin itu semua, itu harga yang harus dibayar. Sekarang yang hadir cuma 51 orang. Kemana ribuan orang lain lagi? Lebih milih tidur, lebih milih ngopi, lebih milih. Nggak apa-apa. Ingat, semua ada harga yang harus dibayar. Males, itu harganya. Berat, itu harganya. Kesel, itu harganya. Sekalipun kita milih nggak mau bayar harganya, lu bayar karena tidak mau bayar harganya. Ya, Mas Bimo, ada kenyataan di lapangan posisi kepala cabang, jago jualan direct sales, mohon pencerahan ya. Ya ini dia nih Pak Bimo ya. Kepala cabang jago jualan. Loh, sekarang gini. Ini kan sebenarnya gini loh Pak, kalau sudah sampai level kacap Pak Bimo, lu kan nggak perlu lagi ngebuktiin kepada dunia bahwa lu adalah jago jualan. Nah, lu udah kacap. Justru sebaliknya, kalau sampai kacap nggak bisa jualan, lu dari mana kacapnya? Kenal sama yang punya perusahaan? Nggak bisa Pak. Sales itu nggak ada nepotisme, makanya saya demen di sales Pak. Nggak bisa KKN di sales. Karena skill semua itu. Saya adalah Ares, dewa perang. Saya nggak harus perang. Maka kalau Anda lihat cerita-cerita Yunani, Ares, dia membangun, dia membentuk pasukan perang. Udah jarang Ares. Ares turun cuma ketika melawan Zina atau Hercules. Selebihnya dia nggak ikut. Ya, Mas Agung Nugroho, bagus maparannya, banyak insight dari pengalaman pribadi, lebih relevan dan motivasi. Mohon maaf saya harus ngajar. Ya, thank you bos ya. Prasetya. Oke, sampai saya lanjut ya. Saya lanjut lagi. Nah, oleh sebab itu bicara the law of the price tag, kita lihat. Harga tersebut akan meningkat berlipat jika tidak dibayar secepatnya. Brian Tracy terkait dengan pendapat dari Maxwell the law of the price tag. Brian Tracy memberikan satu komen, katakan begini. There's an interesting point about the price of success atau the price tag. It must always harus dan selalu dibayar penuh di muka. Bahwa sukses, be performers, lu harus naik, lu harus berkembang, lu tahu cari orang susah, lu tahu ngembangin orang susah, tapi lu tahu juga akan lebih susah lagi kalau tim kita dan kita tidak berkembang untuk mencapai target, lebih tidak mungkin. Anda tahu konsekuensi dengan Anda tidak berkembang, Anda tahu apa yang harus dilakukan untuk Anda berkembang, Anda tahu konsekuensi sakitnya kalau Anda tidak berkembang, tapi pertanyaannya menurut Brian Tracy, apakah Anda willing to pay the price? Yuk sama-sama kita mikir. Saya juga mikir, Pak, saya ngomong begini nih buat saya sendiri, karena saya nggak ketemu dengan Anda. Saya hanya lihat dari laptop saya. Ketika laptop saya tampilan, cuma ada 5-6 orang di sini, dan kebanyakan juga cuma nama. Maka lebih baik dalam kondisi begini, ini saya ngingetin saya lagi, self reminder.
Setiap orang mau bilang bahwa saya udah capek hidup susah, saya capek nggak berhasil, saya capek nggak sampai target, saya capek tidak dihargai orang. Lu capek, lu capek, lu capek, lu capek. Maka gua mau begini, gua mau ya semua orang mau. Siapa yang nggak mau kaya? Siapa yang nggak mau sukses? Siapa yang nggak mau berkembang? Siapa yang nggak mau sejahtera? Setiap orang mau. Tapi apakah Anda mau membayar harganya? In advance, full payment. Karena ini bukan kartu kredit. Di kartu kredit pun ada yang namanya, nanti kita bahas, ada yang namanya bunga berbunga. Siapa yang mau bayar lunas di depan? Full payment, bukan kredit. Full payment dan bayar di depan. Maka oleh sebab itu, Maxwell meneruskan, harga untuk sukses ini seperti compounding factor dalam akuntansi. Kalau Bapak Ibu sedikit saya ceritakan terkait dengan compounding factor, saya nggak ahli akunting sih, tapi dulu DDA 1, DDA 2 saya lumayan lah, nilainya B+ lah ya. Walaupun teman-teman mungkin ada yang A gitu ya. Tapi yang saya ketahui terkait dengan compounding factor itu adalah, gampangnya adalah bunga berbunga. Lu mau sukses, sekarang harganya 4.000. Lu nggak bayar, 5.000. Lu tunda bayarnya, 6.000. Lu milih nggak bayar, lu bayar juga 10.000. Lu pilih tidur 15.000. Lu pilih tidur terus naik 20.000. Jadi lu diem juga, lu bengong juga ada harganya. Bengong itu pegel lu. Apalagi kalau sampai madesu. Compounding factor, bunga berbunga. Dan kalau lu nggak bayar lunas di depan, dia akan berbunga lagi dan harganya akan semakin lebih mahal. Maka pilihannya menurut Mas cuma satu. Lu bayar sekarang, mainnya nanti. Atau lu main sekarang, bayar nanti. Bodoh, tetap bayar. Tapi Anda lihat dua kondisi ini, bayar di muka, bayar sekarang, main nanti, sama main sekarang, bayar nanti. Mana lebih mahal? Ya bayar nanti, lebih mahal. Tapi tetap pay later. Itu pilihan Anda, hidup Anda itu. Ada tim saya udah tua, udah saya, dan itu dulu tim saya juga, Pak. Waktu beliau masih usia sekitar, saya waktu dulu masih 30-an, beliau ikut tim saya, udah 40 di atas saya. Saya bilang, ini gua mau ada posisi naik buat jadi supervisor di bawah sales manager. Lu mau naik nggak? Supervisor insentifnya lebih susah, Pak. Dapatnya, Pak, mendingan tim leader. Dia tim leader saat itu. Saya coba convince, Pak. Saya coba convince dan saya coba yakinkan bahwa ini pilihan yang bagus. Tapi dia nggak mau. Jadi Anda nggak bisa memaksakan. Kalau orang memang tidak mau, ya nggak bisa ada paksa. Dan sekarang dia cerita ke saya, Mas Alfa ingat waktu lagi kita di Danamon, Mas Alfa minta saya untuk naik jadi supervisor. Saya nyesal sekarang, Mas. Setelah Mas Alfa keluar, saya coba promote, saya coba ajukan untuk promosi saya di Seminiaga. Saya keluar di Seminiaga. Saya coba naikin, saya coba ajukan ke manajemen untuk saya jadi untuk jadi supervisor. Apa manajemen bilang? Oke Pak, nanti kita ikutin di bursa. Kalau bank itu kan ada bursa, Pak. Bursa promosi, ya. Dan Anda tahu apa yang membuat dia down? Karena kompetitor mereka, dia yang sama-sama propose untuk naik jadi supervisor, itu usianya di 30-an sampai 35. Dia pada saat itu sudah 43, 44. Sekarang saya tanya ke Anda, ke semua teman-teman sahabat yang pagi ini kita diskusi di sini. Kalau Anda jadi manajemen, mana yang Anda pilih untuk jadi kandidat supervisor di tim Anda? Orang yang usia masih di bawah maksimum 35 atau orang yang sudah di atas 40? Dan dia bilang ke saya, nyesel saya. Harusnya 5 tahun, 7 tahun yang lalu, saya sudah jadi supervisor. Sehingga kalau saya jadi supervisor, Mas Alfa, saya petakan, sekarang saya bisa ikut bursa manajer. Terus saya bilang, ya wes Pak, the law of the price tag. Lu ingatkan omongan gua, the law of the price tag, harga semua, nggak usah lu sesalin. Lu nggak usah sesalin. Lu yang milih kok harga ini, kenapa lu nyesel sekarang percuma. Lu seselin, lu stres juga nggak akan jadikan apa-apa. Gimana dengan paradigma masih ada yang memandang kurang minat terhadap profesi sales, Bimo? Ya, gini Pak, balik lagi. Tim saya ketika saya tahu ini hal benar yang saya ingin tawarkan ke dia. Untuk dia naik, untuk jadi supervisor. Itu pun jika orang tidak mau, Anda tidak bisa paksa. Lalu terkait dengan paradigm bahwa banyak orang di luar yang memandang sales itu sebelah mata, ya artinya orang-orang yang memandang sales atau profesi kita sebagai sales sebelah mata, mereka bukan satu dari tim kita. Berarti mereka nggak masuk kriteria untuk kita screening untuk jadi tim. Nggak usah pikirin pusing-pusing Pak Bimo. Jujur saja. Sebenarnya untuk Anda atau untuk kita mencapai target, apakah kita butuh 100 orang tim, 1.000 orang tim, 8.000 orang tim, jutaan tim? Nggak perlu, Pak. Yang perlu kita dapat adalah satu orang termotivasi dan tahu apa yang mau dicapai. Satu orangnya udah bagus. Pak Hartono, anak bos cewek-cewek ngomporin tim agar sales manager buktiin jualan. Padahal saya berusaha develop tim dan membina hubungan. 2 hari lalu ada orang yang WA bukti transfer proyek sales ke saya. Saya sudah ilfil, sudah keluar dari perusahaan yang manajemennya cewek-cewek anak bos yang masih ingusan. Pak, perhatikan, buat semua, bukan cuma buat Pak Hartono. Satu, harga yang harus dibayar karena Anda tidak mengembangkan kemampuan untuk dapat mengembangkan orang lain. Saya ulang, ingat lo ya, skill untuk bisa mencapai target dengan skill untuk membuat orang lain dapat mencapai target, itu skill setnya beda. Ya, itu skill setnya obviously beda. Nah, sekarang jika kita sebagai leaders hanya tahu bagaimana mencapai target, tapi kita tidak tahu bagaimana menciptakan orang lain untuk dapat mencapai target, karena ilmu kita rendah, maka kita menjadi kembali makhluk primordial.
Apa primordial? Yang cuman apa yang lu mau dapetin. Maka nggak lepas kemungkinan leaders ini akan cekek anak buahnya, tendang anak buahnya, pukul anak buahnya, mohon ke anak buahnya untuk mencapai target. Nggak akan menjadikan orang bisa mencapai target. Tapi itulah tindakan primordial. Itu apa? Tindakan manusia yang paling rendah. Bahwa lu survival, mau gimana caranya gue harus nyampe. Tapi karena kemampuan dan pengetahuannya kurang, akhirnya apa? Dia pakai hal yang dia kuasai. Apa hal yang dia kuasai? Ya nyekek, ya nendang, ya maki, ya marah, ya mohon. Itulah yang dikuasai. Itu kan dari kecil udah tahu, Pak. Dari kecil kita nggak usah pelajarin. Waktu kita masih bayi, kita nangis sekenceng-kencengnya kalau orang tua kita belum kasih apa yang kita mau. Itu kita kecil. Artinya dari usia 7 tahun atau dari usia 1 tahun sampai usia sekarang 40 tahun lebih ke atas sekarang, yang dia ketahui hanya maksa, nangis, merengek. Nggak usah ilfil. Kenapa harus ilfil? Sekarang kembali ke kita. The price tag, the law of the price tag. Kita pun akan terjadi law of price tag. Kita harus berpikir. Ini mohon maaf ya, bukan saya ingin mengguru kepada Pak Hartono. Cuma kalau saya jadi Pak Hartono, saya akan menimbang-nimbang. Bukan saya komporin untuk Anda resign, no. Tapi Anda harus menimbang. Dengan Anda stay di perusahaan yang sama, ada harga yang Anda harus bayar. Kalaupun Anda harus resign pun ada harga yang harus Anda bayar. Sekarang yang harus Pak Hartono hitung adalah mana harga yang paling reasonable. Bukan yang paling murah. Karena nggak ada yang murah. Setiap hari akan berkembang itu harganya. Makin mahal. Maka bukan pilih yang paling murah, mana yang paling reasonable. Jangan ditunda. Ingat, harga akan decrease setiap saat. Itu aja. Bukan saya komporin ya. Silakan hitung-hitung saja. The law of the price tag. Jadi, the law ini buat saya, satu pandangan hidup buat saya, dimanapun saya hidup. The law of the price tag. Sama. Contoh, ya saya stop lagi sebentar ya. Saya nyetir mobil, panas, stres, motor nyalip, dah, kena mobil. The law of the price tag. Lu turun, lu keplak palanya, lu minta ganti. Akhirnya kenapa? Waktu lu kebuang, harus panas turun mobil, belum lagi ada resiko. Kebiasaan sering kita turun, kelupaan karena emosi. Nanti ada temennya lagi di sebelahnya mecahin kaca kita, tas laptop sering hilang. Itu sering kejadian. Dan yang keempat, belum tentu juga dia mau bayar. Tapi kalau saya diam, saya memilih bahwa, loh, itulah gunanya mobil saya asuransikan. Ya sudah, saya pilih tidak diam. Tidak ada risiko apapun. Ada sih, ya gue harus ke bengkel deh. Ya, harus masukin bengkel. Cuma masukin bengkel. Dengan saya turun pun dari mobil, saya ribut sama dia untuk meminta hak saya karena ditabrak. Itu pun saya tetap harus ke bengkel. Tapi saya nggak harus turun dari mobil. Saya nggak harus panas-panasan. Saya nggak harus ngotot-ngototan. Saya tetap dapat beraktivitas dengan tenang. So, timbang harga-harga itu. The law of the price tag. Lu mau yang mana? Jadi ini bukan soal cuma hak dan kewajiban kita untuk kita minta. Enggak. So ini, the law of the price tag. Jika ada pertanyaan, silakan ketik atau langsung nyalakan di speakernya ya. Maka, lu bayar sekarang, mainnya nanti. Atau lu main sekarang, bayar nanti. Jadi di kalimat pertama, pay now itu harganya misal 10.000, tapi ketika pay later harganya bisa 20.000, bisa 30.000, bisa 1 juta, bisa 1 miliar. Bisa juga intangible. Bukan soal rupiah, tapi waktu, tenaga, effort, resiko. Dan fakta yang ketiga, tidak pernah di ilmu ekonomi harga itu turun. Kalau Anda bilang, tapi ada diskon Pak, kata siapa? Kita kan sama-sama penjual juga, sales Pak, di perusahaan kita. Lu bilang harga diskon, kan udah naikin dulu. Lu bilang harga diskon 50%, lu udah naikin 70% dulu itu barang. Baru lu diskon 50%, kan begitu. Atau diskon itu subsidi, itu biaya marketing. Jadi sebenarnya kita nggak pernah kasih diskon. Ya. Yang keempat, kalau Anda sebagai leader, harga itu harus dibayar oleh semua anggota tim. Satu orang aja tim yang tidak mau bayar bahwa dia harus sukses, maka konsekuensinya anggota tim yang lain harus nutupin, nalangin karena orang tersebut tidak mau bayar. Maka pertanyaannya, lu mau keep orang yang nggak mau bayar? Nah, gue aja harus bayar di depan lunas. Ini orang mau ngutang. Ntar kalau ngutang jadi kan gue yang nanggung nanti. Kalau ngutang dibayar. Kalau ngutang ujung-ujungnya ngemplang, pasang badan, kita yang kena. Lebih baik nggak usah. Yang kelima, sadari, semakin besar mimpi Anda, harga juga pasti lebih mahal. Jadi ya apa ya? Ya ini harga, hukum harga. Bukan logika, ini hukum harga gitu. Anda mau beli mobil Pajero, ganti mobil Pajero dengan Anda mau beli mobil Avanza kan harganya beda, Pak. Harga beda, cara dapetinnya juga beda. Anda mau mancing ikan bandeng sama ikan emas atau ikan lumba-lumba, kan beda. Modalnya juga beda. Di lumba-lumba, lu mesti punya kapal, mesti naik ke sana, mesti bayar bahan bakar mesin dieselnya, kapalnya, jetnya. Dan yang keenam, menurut Maxwell, kita sebagai leader, jangan mudah terkesan jika ada tim kita bilang, Pak, saya nggak punya apa-apa, Pak. Saya bingung kondisinya. Nggak begitu cara pandangnya. Rubah mindsetnya. Daripada bilang Anda tidak punya apa-apa, lebih baik saya balik pikirannya, gue akan kasih apapun yang saya punya, apapun yang gue punya, hanya untuk sukses. Walaupun ujungnya saya nggak punya. Tapi ini harga yang harus saya bayar, bahwa suatu saat harga ini pasti akan kembali ke saya. Nah, ini sih saya bukan teori, ini udah ilmu hidup begini, real, di lapangan juga seperti ini. Maka ketika ada yang menyampaikan saya bahwa selalu mereka suka dengan pekerjaan saya, pengen menjadi posisi tim, saya juga sering begitu, enak posisi apa segala macam. Saya cuma bilang ke mereka, sebenarnya pola pikirnya diganti. Bukan, lu kan ngelihat gua hari ini, lu ketemu gua hari ini. Jadi bukan lu mau nggak ngerjain apa yang gue kerjakan hari ini, tapi pertanyaannya adalah lu mau nggak ngerjain apa yang gue lakukan selama ini. Karena
apa yang sudah saya lakukan selama ini, maka saya bisa melakukan apa yang saya lakukan hari ini. Kapan kita akan berhenti berkembang? Ketika Anda memutuskan tidak mau bayar harga untuk berkembang. Kedua, sakit, kecewa, ya memang itulah hidup. Berkembang dan hidup is painful. Siapa di sini yang bisa berdebat dengan kita semua, berargumen bukan berdebat, bahwa hidup itu indah. Hidup indah itu hanya di puisi, Pak. Hidup indah itu hanya di sinetron. Sinetron aja nggak ada, Pak. Sinetron yang bagus itu sinetron yang dapat menghancurkan pemain utama sampai level paling bawah, nanti di seri-seri terakhir dia naik. Jadi kalau drama Korea 40 seri, itu dari seri 1 sampai seri ke-39, hancur-hancuran tuh pemain utamanya. Cuman satu seri terakhir dia naik ke atas, habis itu habis. So, growth is painful, life is painful. Jika ada seorang yang tidak ingin membayar sebuah harga, dia tetap akan membayar karena tidak membayar harga tersebut. Kita sedang sharing session ya Pak, sama-sama Anda juga berbagi. Ini terima kasih juga buat Pak Hartono yang sudah men-sharing juga apa terjadi. Pak Ronald, Coach, kalau suku bunga turun bisa pay later. Untuk nurunin suku bunga juga ada resikonya Pak, kan gitu ya. Kita lanjut ya, kita lanjut sampai di sini. Ya, kita lanjut. Ini sudah ada semua pertanyaan sudah saya bahas ya. So, maka ini the law of the price tag, hukum pertama dalam teamwork. Apapun yang Anda ingin capai di pekerjaan, di karir, di kehidupan, atau dimanapun, ingat harga yang harus Anda bayar. Tidak akan lepas Anda dari harga yang harus Anda bayar. Perhitungkan harganya. Maka tadi ketika Pak Hartono sharing kepada kita kejadian di perusahaannya, saya cuma bisa saran ke Pak Hartono, ambil kertas dari setengahnya, Anda tulis apa now and then gitu ya, now and then. Di now-nya apa yang Anda dapat, harga apa, bukan apa yang Anda dapat, gue dapat gaji segini, segini. No, 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 no. Tapi harga yang harus Anda bayar. Ini yang salah, teman-teman. Anda paksakan tim Anda untuk mengerti KPI-nya. Anda paksakan tim Anda untuk tahu targetnya, tapi Anda tidak pernah mau membantu mereka, kenapa Anda harus capai target itu. Kita pandai menurunkan target dan mengelaborate target dari tim kita kepada tim kita. Siapapun, ke anak kita, ke istri kita, ke suami kita, ke tim kita, ke siapapun. Mudah sekali untuk menceritakan, target lu segini, aku nggak mau tahu target segini. Selesai. Padahal di buku ceritanya masih ada halaman berikutnya. Musuhnya lengkap dong. Bagaimana cara mencapainya, apa, dan mengapa Anda harus capai. Karena the power-nya is within. Jadi power-nya itu dari dalam. Kalau dalam udah bilang tidak, tidak. Kalau dalam bilang iya, apapun gue tabrak. The law of the price tag. Ya, hukum harga. Apapun harga kok. Tenang aja, nggak usah takut. Jadi nggak akan lepas dari harga. Apapun akan ada harganya. Sampai di situ, teman-teman ya. Saya terus monitor di pertanyaan. Kalau nggak ada, saya izin lanjut, Mas Jovi ya. Oke, karena masih ada waktunya lumayan. Lanjut, Coach. Lanjut, Coach. Oke, ya. Maka Fahruddin Faiz, salah satu filsafat yang cukup terkenal. Beliau mengatakan begini, 2 miliar orang yang tidak sekolah. Berapa yang seperti Steve Jobs? Dari jutaan orang yang jadi direktur, berapa yang tidak sekolah? Maka sekolah itu membayar segala sesuatu itu belum tentu dan belum menjamin Anda sukses, Anda maju, Anda berkembang. Belum tentu. Lu bayar full di depan, belum tentu dan belum ada jaminan untuk sukses. Tetapi dengan kita membayar lunas di depan, akan memperbesar kemungkinan kita untuk berhasil. Jadi tugas kita cuma memperbesar kemungkinan. Faktanya, kalau kita udah bayar harganya, artinya kita sudah 95% di atas dari orang rata-rata gitu. Maka kalau ditanya dengan bangga kita, Mas Jovi, Mas Antos, ini teman-teman yang alumni SMA 8, loh kita udah membayar 95% karena kenapa? SMA 8, unggulan nasional katanya. Ya, tapi walaupun saya nggak ranking di sana, tapi paling tidak saya udah 95% dari rata-rata orang. Memperbesar kemungkinan untuk berhasil. Walaupun saat ini mungkin ada yang sekolahnya SMA-nya tidak sebesar SMA 8, tapi ada yang lebih berhasil. Tapi paling tidak kemarin saya sudah mencoba untuk lebih berhasil. Untuk memperbesar kemungkinannya. So, tugas kita adalah cuma memperbesar kemungkinan, probabilitas. Karena hasil bukan tugas kita. Udah ada yang mahal-mahal lagi di atas yang untuk mengetahui hasil. Tapi kalau Anda udah bayar full di depan aja, belum dapat menjamin Anda sukses. Bagaimana kalau Anda memilih tidak membayar? Sama, Anda sebagai tim leader, Anda sebagai leader, Anda sebagai pemimpin di perusahaan Anda tidak mau membayar untuk bagaimana dapat mempelajari untuk mengembangkan orang bisa sukses. Anda bukan saja tidak memperbesar kemungkinan sukses tim Anda, tapi tanpa Anda sadari, Anda sedang menghancurkan tim Anda sendiri. Jadi instead of Anda kembangin tim, malah sekarang faktanya Anda memberikan kontribusi terbesar dalam kehancuran tim Anda. Kan lawannya memperbesar kemungkinan kan memperkecil kemungkinan. Kalau memperkecil kemungkinan kan Anda menghancurkan tim namanya. Ngapain kalau gitu capek-capek kerja 15 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun seumur hidup Anda kerja. Kalau nanti pada saat pensiun faktanya adalah motor masih nyicil, rumah masih ngontrak. Apa yang kita dapat? The law of the price tag. Hukum kerjasama tim. Yang pertama. Ya. Maka kita lanjut. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian. The law of the price tag. Kalau kita sebagai leaders sudah memahami, sudah sama-sama saling memahami pentingnya memahami harga.
Oke, Pak Ronald, sebelum saya lanjut, Pak Ronald, kalau uangnya cukup setiap hari juga. Ya, itu dia ya. Itu dari Mardigo Wowi bilang ya, bahwa cinta, apa namanya, harta dapat tidak memastikan mendapatkan cinta, tapi untuk mempertahankan cinta Anda butuh harta, kan begitu katanya. Anda punya harta banyak belum tentu mendapatkan sebuah cinta yang tulus, tapi untuk mempertahankan cinta yang tulus, kita membutuhkan harta, uang. Oke, saya lanjut. Nah, setelah kita tahu bahwa ada harga yang harus kita bayar, sampai sini ya, the law of the price tag. Nah, jika sudah memahami the law of the price tag, kita akan mempelajari dan saya akan coba share untuk law yang kedua di pagi hari ini. Sorry, yaitu the law of respect. Membicarakan respect, membicarakan Anda dihargai orang, membicarakan ketika tim kita bergabung dengan kita, anggota tim kita bergabung dengan kita. Kita membicarakan respect, Pak. Ya, dari harga kita membicarakan respect. Maka bicara the law of respect. Yang kita bicarakan situasi dan kondisi yang harus kita bentuk atas situasi dan kondisi yang kita hadapi. Apa yang kita hadapi sebagai pemimpin? Akan ada waktu dan masa di mana Anda akan sendiri di dalam organisasi. Quote unquote tanda kutip sendiri di organisasi. Baik ketika tim baru pertama berkumpul atau tim tersebut baru diberikan target yang baru diberikan tugas dan tanggung jawab yang baru. Di sini kata baru sebagai kata kunci. Maka apa yang terjadi? Pemimpin akan selalu berjalan sendiri di setiap awal. Saya sedikit kasih ilustrasi di gambarnya. Jika ada 10 anggota tim termasuk Anda, Andalah si angka 10. Anda melihat ke arah yang seharusnya Anda lihat. Tapi kita lihat, 1, 2, 3, dan 4. Memilih diam. Tetapi ada yang sudah bergerak. 6, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9 sudah bergerak, tetapi memilih tidak mengikuti cara Anda. Sama-sama introspeksi Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita mengalami kondisi seperti ini? Timnya bergerak, tapi bergerak entah kemana, atau ada yang ekstrimnya lagi, tidak mau bergerak sama sekali. Ini awal. Tapi mempelajari the law of respect, bahwa tahapan selanjutnya seharusnya adalah, apakah tim setelah berinteraksi dengan kita sebagai pemimpin dalam kurun waktu tertentu dan tugas tertentu, sudah mulai dapat merapatkan barisan untuk mencoba melihat dan memahami makna dan tujuan Anda. Sudah mulai membaik kondisinya. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, ini bukan tahapan ini yang saya mau pelajari, justru yang saya mau share dan yang membuat akhirnya jadi pelajaran buat saya adalah berapa banyak leader yang dari kondisi sebelumnya ini bisa bertahan sampai dengan tahap ini. Nggak sedikit loh ya, ketika di kondisi ini, Anda memilih untuk mundur. Saya memang belum ditakdirkan sebagai pemimpin, saya memang belum dapat memimpin, saya memang bukan seorang pemimpin. Maka Anda memutuskan stop dari sini. Jadi bukan tahapannya, tapi baru kita bahas prosesnya seperti apa sebenarnya. Hanya dengan Anda lebih kuat atas sesuatu hal karena Anda tahu persis tugas dan tanggung jawab Anda, barulah akan membuat perhatikan kata kuncinya beberapa orang di sekitar Anda, oh maksud dia ini toh. Walah, paham. Tapi tetap loh ya, 1, 2, 3, 4 memilih tidak bergerak. Apakah ini kita sudah pernah alami? Tetapi di tahap ini seharusnya terjadi the law of respect karena kita teguh, karena kita tekun, karena kita yakin dengan apa yang kita yakini, karena kita tahu harga dari sebuah kegiatan dan tindakan itu seperti apa, maka fokus dan konsisten istiqomah, saya pinjam kata-kata dari Mas Jovi tadi, cuma dengan itu yang kita bisa buat sukses, maka kita akan dipandang lebih kuat dibanding tim kita. Dan hanya ketika mereka memandang dan mengetahui bahwa kita sebagai pemimpin lebih kuat dari hal konsistensi, barulah terbentuk situasi yang seperti ini. Tapi ini panjang perjalanannya, bisa panjang, bisa pendek, tergantung harga yang Anda mau bayar lagi. Anda mau sampai sini, ada harganya, Bos. Anda cuma mau sampai di sini terus Anda stop, ada harganya juga. Anda nggak mau maju ke tahap kedua, hanya tahap 1, ada harganya juga. Anda memilih nggak mau ikut dalam perputaran kepemimpinan juga pun ada harganya. Kalau memang semua hal kita nggak bisa lari dari harga, ambil harga termahal karena menjanjikan sebuah sukses yang juga bukan murah juga gitu. So, the law of respect. Ketika semua sudah inline, sudah menyamakan persepsi, sudah menyatukan pendapat, kondisi, dan lain sebagainya. Maka Jack Ma mengatakan bahwa hari ini sulit, Senin sulit, Selasa jauh lebih sulit, Rabu pagi barulah ada titik terang kesuksesan. Tapi permasalahannya, banyak orang meninggal Selasa malam. Senin sulit, Selasa jauh lebih sulit, Rabu adalah kesuksesan kita. Gak banyak yang berhasil survive sampai dengan Rabu pagi. Nah, itu kondisinya. Ya, the law of price tag, the law of respect. Kalau Anda mau membayar harga untuk menjadi seorang pemimpin, harga tadi sudah kita bahas lebih lengkap dan detail, maka Anda sudah lebih kuat dari antara 95% orang rata-rata di dunia. Nah, kalau Anda sudah menjadi 95% orang yang dari 95% yang rata-rata di dunia, artinya kita adalah 5% dari orang yang sudah kuat. Dan di sana kita akan mendapatkan respect. Hanya dengan itu kita dapat respect, Bos. Bukan karena kita diam, tapi karena diam pun ada harga. Tapi karena kita bergerak dan kita willing to pay full in advance, orang angkat topi karena kita sudah bukan 95% kebanyakan orang. Kita sudah menjadi 55% orang yang sedikit. Dan disitulah kita dapat otomatis dapat respect.
Maka kenapa banyak orang tidak berhasil mendapatkan respect dari timnya atau respect dari keluarganya, dari lingkungannya? Karena awalnya mungkin mereka tidak mau membayar untuk mendapatkan respect besar tersebut. Dan kita pelajari di the law of the price tag. Kalau mimpi Anda lebih besar, harganya udah lebih mahal, bos. Dari barangnya aja harganya udah lebih mahal. Lu bayar nggak full, nggak di depan, nggak di muka, kena bunga lagi. Dan nanti Anda berpikir, wah ya gue emang beginilah. Bukan beginilah, karena lu nggak mau bayar dulu. Sekarang harganya udah terlalu mahal, maka nggak kebeli. Anda akan salahkan keadaan. Tapi ingat, dengan Anda salahkan keadaan pun Anda harus bayar. Jadi nggak ada yang lepas dari bayar-bayaran. Thank you ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut nih. Bagaimana harganya? Maka saya akan masuk membahas terkait dengan lalu bagaimana dong memimpin sebuah perubahan, kan begitu jadinya. Pak, saya paham kondisi begini, coach saya paham dengan ini. Pak, gue ngerti nih, Pak, kayak gini semua nih gue ngerti lah. Tapi sekarang gimana cara gue untuk dapat memimpin dengan efektif? Anak-anak gue, tim gue, even gue sendiri, harus gue bawa, harus gue pimpin ke arah yang lebih baik dong. Ke arah yang lebih bagus, ke arah yang lebih menjanjikan, ke arah yang memang seharusnya. Dengan memahami tadi, dengan didasari tadi, the law of price tag dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Nah, maka sesuai dengan tema kita hari ini, ada 3 cara. Ya, ada 3 cara. Ada 3 step. Ya, ada 3 tahap untuk kita dapat memimpin sebuah perubahan pada tim kita. Dan ini materi kita, bahasan kita yang terakhir pagi ini. Di samping ini kita juga bisa elaborate lebih besar lagi ya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang kita harus lakukan? Kita balik lagi. Harga apa yang ada di depan mata ketika kita bicara mau berubah? Ya, karena hanya dengan berubah, maka kita dapat mengikuti perubahan yang ada. Maka kalau saya ambil satu filsafat atau filsuf dari Kanjeng Sunan Kalijogo, di sebuah buku beliau, di sebuah buku sastra dikatakan, beliau pernah mengatakan kepada umat pada saat itu, Kanjeng Sunan Kalijogo mengatakan apa? Urip iku urup, katanya. Urip iku urup. Urip itu urup. Urip itu hidup. Hidup itu nyala. Hidup itu bangkit. Saya kutip dari pendapat Kanjeng Sunan Kalijogo. Bahwa lu akan hidup kalau kita dapat menerangi orang sekitar kita. Kita dikatakan hidup kalau hidup kita dapat menerangi orang lain. Jadi kalau kita sudah dapat menerangi hidup orang lain, nggak usah tanya kita hidup kita terang atau enggak. Karena pasti hidup kita terang. Ya, kita paham satu pelajaran, kita paham satu ilmu, itu senangnya bukan main. Ada tingkat kesenangan yang lebih hakiki menurut Kanjeng Sunan Kalijaga. Yaitu apa? Kalau Anda rasa Anda memahami satu ilmu itu bahagia, ada bahagia di atas itu apa? Membuat orang lain paham akan ilmu yang sudah Anda pahami. Urip iku urup. Hidup itu dikatakan hidup kalau nyala. Kalau keberadaan Anda dapat menginspirasi lingkungan Anda, kalau kehadiran Anda dapat menginspirasi semua orang yang bertemu dengan Anda, maka 3 tahapan untuk kita dapat mengembangkan diri dan tim. Ya, 3 tahapannya itu. Yang pertama yang kita akan temui adalah ketika kita bertemu atau berhadapan dengan pola pikir dan attitude. Ini yang paling utama, Bapak Ibu sekalian. Bukan skill nanti. Kalau pola pikir udah benar, attitude udah settle down, baru kita bahas apa selanjutnya. Tapi yang pertama adalah pola pikir. Ya, perhatikan, sebentar lagi kita akan selesai. Ini materi kita terakhir hari ini. Pola pikir dan attitude. Pola pikir, mindset dulu. Mindset Anda tahu, Anda sukses. Mindset Anda tahu, Anda harus sukses. Tapi Anda juga tahu harga-harganya dari tadi. Harga sukses ada, harga diam ada, harga bengong ada, harga komplain ada. Pola pikir dan attitude. Kalau Anda temukan pola pikir dan attitude menjadi kendala di diri Anda ataupun lingkungan Anda, maka pribadi yang harus Anda tonjolkan, tampilkan adalah menjadi pribadi yang menginspirasi. Jika pola pikir dan attitude sudah kebentuk, sudah settle, sudah mulai mengaturkan self, merapatkan self, masalah yang keduanya adalah penolakan. Yes, gue ngerti sih, gue mau sukses, gue tahu harga suksesnya, gue tahu apa yang harus gue dapat, gue tahu harus bagaimana jalannya, tapi gue nggak mau sekarang, gue bisa nanti. Apa yang harus gue lakukan? Penolakan dan rasa takut. Maka setelah dapat menginspirasi orang, Anda akan dituntut menjadi pribadi yang terlibat, involvement. Jalanlah bareng bersama mereka. Jika Anda temui penolakan dan rasa takut di tim Anda, di keluarga Anda, di lingkungan Anda, yang Anda butuhkan, Anda masuk ke dalam dan berjalan bersama-sama mereka. Karena kebersamaan akan menghilangkan rasa takut dan penolakan. Anak kecil yang takut berjalan hanya dengan digandeng oleh orang tuanya, dan hanya dengan dia tahu bahwa orang tuanya ada di sampingnya setiap saat dia butuh, rasa takut itu akan hilang dengan mudah. Dan yang terakhir, jika ini yang 1, 2 sudah selesai, saya sudah nggak ada takut lagi, Pak. Saya sudah jalan lagi, Pak. Tapi aduh, Pak, mempelajari, ngedengerin orang nyampein pelajaran mah gampang. Ya, Bapak ngomongnya gampang, tapi buat nerapinnya susah, Pak. Ini sampai kapan kita mesti berhasil? So, ketika ada kemampuan baru atau perubahan kebiasaan di ujungnya ini, maka satu hal, konsisten obatnya. Segitiga kiri permasalahannya, segitiga kanan adalah solusinya. Kapanpun Anda temui permasalahan Anda adalah pola pikir dan attitude, maka inspirasilah pribadi yang harus Anda tonjolkan. Jika penolakan dan rasa takut, maka terlibatlah dengan mereka. Jika kemampuan baru dan perubahan kebiasaan yang menjadikan hambatan untuk Anda menjadi lebih sukses, konsistenlah solusinya. Maka sedikit dari sini saya akan mengambil bahwa membicarakan inspirasi, karena inspirasi tolak ukur ya.
Karena inspirasi tolak ukur, karena udah dapat menginspirasi, Anda dapat dengan mudah terinvolve. Saya ambil satu cerita Martin Luther King. Ini yang terjadi ketika Martin Luther King menyampaikan pidatonya terkait kesamaan gender dan hak-hak ras. Ketika di depan sekian banyak orang dan hampir 250.000 orang menghadiri seorang kulit hitam hanya untuk menyampaikan bukan rencananya, tapi jelas banget kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian ingin mendengarkan, searching di Google itu masih ada suara beliau dengan mengatakan bahwa I have a dreams. Jadi bukan kulit hitamnya, tapi seseorang yang dapat menginspirasi ratusan ribu orang. Kuncinya satu, menginspirasi. Kalau sudah seramai ini dan orang ini, Anda bayangkan ketika kondisi sepenuh ini dan misal si orang yang pengumpul ini itu Martin Luther King bilang berantem, ini ribut, ini chaos pasti. Karena kalau orang sudah terinspirasi, ini kunci yang utama. Nah, inspirasi itu, ini sebagai slide penutup saya hari ini, inspirasi itu yang perlu kita paham adalah apa sih sebenarnya bagaimana kita menjadi pribadi yang menginspirasi. Ingat, siapapun di lingkungan, di keluarga, di kantor, di perusahaan, di kehidupan Anda, di teman Anda, mereka akan mengikuti siapapun bukan karena harus, tapi karena ingin melakukannya. Jadi nggak ada yang mengharuskan. Tidak ada yang dapat mengatakan bahwa ini harus dilakukan dan ini tidak boleh dilakukan. Tidak. Anda bisa memaksakan, Anda bisa memaki, Anda bisa mencekek, Anda bisa mendorong, Anda bisa memukul, Anda bisa menendang. Tapi semua itu tidak akan membuat siapapun mau bergerak ke arah yang Anda mau mereka bergerak. Maka, perhatikan. Ini satu pesan kepada kita semua. Ya. Apa yang terjadi ketika Anda memimpin orang? Ketika kita memimpin orang, kita itu memimpin di bawah permukaan air. Wajah tenang, wajah kompak, wajah manis. Tapi kita tidak tahu apa isi dalam hatinya. Di dalam hati setiap tim Anda, setiap orang ketika Anda sampaikan apa yang harus mereka lakukan, maka beberapa hal ini akan Anda temukan. Satu, mereka akan menyangkal bahwa apa yang Anda katakan akan membuat saya sukses. Saya tim Anda katakan, "Fa, dengan begini lu sukses, dengan begini lu sukses, dengan begini." Tapi ini akan muncul sangkalan, ini akan muncul satu perdebatan, ini akan suatu muncul argumentasi, bahkan tidak jarang akan menimbulkan amarah dan perlawanan dari setiap orang. Di kehidupan nyata pun kita sudah mengalami hal ini. Pertama menyangkal, kedua marah, demo, dan segala macam, kumpul orang, bakar karet, bakar ban, segala macam, demo, marah, dan perlawanan. Tapi kalau jalan terus dari demo dan perlawanan, karena kita tahu bahwa itu mungkin tidak ada pilihan lain, dan itu harga yang harus kita bayar, maka masuk penerimaan dengan terpaksa. Tahapan ini pasti akan terjadi. Gue terpaksa, gue ikutin karena ada pilihan. Gue terpaksa pilih, tapi mungkin juga ini benar. Dan hanya melewati 3 hal ini, maka Anda akan temukan full komitmen. Jadi pertama sangkal mulut, kedua marah, adakan perlawanan, mungkin tidak lepas kemungkinan perlawanan fisik dan perlawanan sikap. Tapi jika Anda teruskan perjalanan, sebagian atau beberapa dari tim Anda akan mulai menerima, walaupun agak ngegerundel, grudging acceptance, penerimaan tapi dengan ngedumel, grudging acceptance. Dan kalau kita berjalan terus, maka full komitmen. Kenapa memimpin orang di bawah permukaan air? Karena 4 hal ini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ini akhir dari sesinya kita hari ini, pagi ini. Sebelum saya tutup, saya lihat dulu ada kolom pertanyaan di sini. Pak Ronald lagi, gimana cara bisa memotivasi anak-anak muda zaman sekarang yang kebanyakan pilih hidup quitting, asal cukup buat hidup, nggak perlu overachieve. Ronald, jadi gini Pak Ronald, ya. Dari yang saya pelajari ya Pak ya. Jadi ini bukan suatu hal harus Anda percaya atau tidak. Tapi sekarang begini, anak-anak zaman sekarang itu tahunya sukses ada di sini. Dia tanpa pengalaman, tapi dia dengan mudah dapat mendapatkan dana atau mendapatkan resources. Ya, fakta. Saat ini pilihan untuk mendapatkan sumber daya untuk melakukan satu hal itu jauh lebih mudah di saat zaman kita masih muda dulu. Maka mereka ada di level ini ketika membicarakan mendapatkan modal atau resources. Tapi disinilah pengalaman mereka. Saya ulang ya Pak, mohon perhatikan teman-teman Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah yang mereka pikir karena mereka dengan mudah mendapatkan resources. Dengan teknologi, dengan kemudahan sekarang, persaingan bisnis sekarang, maka orang dengan mudah mendapatkan resources apapun. Lu mau bikin coffee shop, dapat dengan mudah. Lu bisa dapat lebih murah, lu bisa dapat lebih canggih mesinnya, selalu dapat di sini. Mudah sekali. Tetapi mereka ini adalah angkatan atau anak-anak yang berangkat tanpa pengalaman. Maka pengalaman mereka di sini. Kemudahan untuk mendapatkan sumber daya dari level setinggi ini tinggi. Tapi pengalamannya serendah ini. Dan kita hidup di zaman yang sebaliknya. Kita bisa survive karena pengalaman. Di zaman yang sulit mendapatkan resources. Maka kalau kita melihat dan memahami situasi dan kondisi ini, sebenarnya itu sudah menjadikan satu kelebihan agar kita dapat berkomunikasi lebih efektif dengan mereka. Saya ulang, anak-anak zaman sekarang ya, ada yang bilang generation milenial, Gen Z, strawberry, segala macam. Mereka level sekian untuk mendapatkan resources dan sumber-sumber untuk melakukan segala sesuatu dengan mudah. Untuk membuat laporan dengan efektif dan efisien, tinggal searching di Google, dapat. Bahkan mereka bisa dapat petunjuk atasan yang kurang ajar, atasan yang tidak dapat mengembangkan bawahan. Mereka dapat informasi dengan sangat mudah. 3 tipe atasan yang jangan pernah kau ikuti. Dapat tuh.
Tapi mereka tidak memiliki pengalaman untuk menjalankan informasi yang mereka dapat. Kita adalah generasi angkatan orang-orang yang sebaliknya sumber nggak dapat, sulit mendapatkan resources, tapi experience kita sudah bicara. Maka mereka di sini, kita di sini. Kan logikanya bingung, Pak. Anda orang yang lebih punya pengalaman, kenapa bisa didengar sama orang yang nggak punya pengalaman? Atau bisa kita bilang orang yang nggak punya pengalaman berbicara kan talk nonsense. Saya bisa bicara sepanjang ini, saya bisa menggambarkan situasi timur karena saya punya pengalaman. Tapi kalau Anda bilang susah Pak cari orang, ya sama, kita di angkatan yang sama, kita di zaman orang yang sama. Ketika resources itu susah sekali, 100 orang yang datang untuk interview, dapat 10 aja udah bagus. Maka karena sulitnya mencari sumber daya tadi, kita kuat di experience. Mereka kuat di cara untuk mencari resources, kita kuat di sisi experience. Ini kalau kita bisa kolaborasikan, harusnya menjadi satu hal yang sangat kuat. Harusnya. Tapi kalau sudut pandang kita tetap adalah ikan itu bodoh karena tidak bisa terbang, maka selamanya ikan bodoh. Kan seperti itu. Atau burung karena bisa terbang, maka burung lebih hebat dari ikan. Padahal kita sedang membandingkan dua hal yang berbeda. Lalu untuk chatnya, saya lihat cek dulu ada pertanyaan atau tidak. Pak Muhammad David, jadi pilih pemimpin yang mampu membawa perubahan ya Coach. Satu, membawa perubahan tahapannya seperti itu. Ya, sebagai kesimpulan kita ya. Tetapi yang paling penting adalah pilihlah pemimpin atau jadilah pemimpin yang menggunakan perasaan. Jadilah pemimpin yang mengutamakan perasaan. Saya meminjam dan mengutip quote-quote dari John Maxwell. Karena kalau menurut kita perasaan itu tidak profesional, justru menurut Maxwell, pemimpin yang tidak mengindahkan perasaanlah justru yang tidak profesional. Karena perasaan itu adalah profesional. Itu akhir dari sesi saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah cukup aktif ditanya jawabnya. Saya juga looking forward untuk kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Dan sebelum saya kembalikan ke Mas Jovi dan panitia dari teman-teman NKA, saya dengan Alfa Maulana, mohon maaf jika ada kata, jika ada kelebihan dan kekuatan saya yang Anda temukan hari ini, itu semua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya. So, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi. Saya akan kembalikan ke Mas Jovi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman, kasih tepuk tangannya, kasih jempolnya, luar biasa. Ini Coach Alfa menghipnotis kita dari jam berapa tadi ya? Jam 9.30 dengan 11, 2 jam nggak kerasa ya. Kita terhipnotis oleh Coach Alfa. Teman-teman, kita masih ada waktu sedikit, yang ingin bertanya bisa langsung unmute dan langsung bertanya dengan Coach Alfa jika ada yang ingin bertanya. Mangga, silakan. Oke, kalau nggak ada, izin saya coba tutup event kita dengan ada beberapa slide penutup. Oke, saya reminder lagi ya. Jadi teman-teman, event kita ini kita udah sepakati dari awal adalah berbagi ilmu atau bahasa kerennya sedekah ilmu. Coach Alfa ini kalau di luaran bayarnya mahal sekali. Mungkin teman-teman harus ikut event beliau. Sangat lumayan lah nilai investasinya. Tapi teman-teman dikasih free. Jadi ini sedekah beliau karena outputnya bukan hanya dunia, kita juga berpikir juga sampai ke akhirat nanti. Jadi tepuk tangan sekali lagi buat Coach Alfa untuk sedekah ilmunya. Namun sekali lagi, jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat yang seperti di kanan, ada nilai CPD-nya, kemudian materinya tadi juga ingin didapatkan dalam bentuk PDF, dan ada satu buku ya, satu buku yang teman-teman juga bisa dapatkan, yaitu sebuah e-book. E-booknya e-book laku ini yang dicari banyak orang ya. Teman-teman, untuk mendapatkan itu ada sedikit investasi. Jadi untuk mendapatkan e-book ini yang luar biasa ini, kemudian materi dan sertifikat, ada nilai investasinya sebesar 150.000. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terhubung ke Mbak Siva. Tak ada gading yang tak retak katanya. Jadi kita butuh inputan, butuh masukan dari teman-teman dalam rangka ingin improvement dari waktu ke waktu. Monggo silakan berikan masukan ke kami untuk kami bisa perbaiki dan untuk bisa improve ya. Never stop improving ya. Caranya gampang, tinggal di foto barcode-nya dan teman-teman akan terkoneksi dan tolong diisi kuesionernya. Kita ada acara puncak yaitu foto bersama. Teman-teman tolong dibuka kameranya. Oke. Kasih jempol ya. Kita kasih jempol buat Mas Alfa atau Coach Alfa. Oke. Ya, siap, saya hitung ya. Tahan. 1 2 3. Tolong tahan dulu. Ya. Oke, sekali lagi kasih jempol terbaiknya buat Coach Alfa yang luar biasa pagi ini. 1 2 3. Tahan dulu. Oke, terima kasih Coach Alfa. Satu kalimat mungkin penutup, kira-kira untuk penutup. Ada yang mau disampaikan, silakan Coach. Ya, kembali lagi saling mengingatkan, saya ulang tadi kalimat penutup saya, jadilah pemimpin yang lebih mengutamakan dan menggunakan perasaan ketika membangun tim dan diri Anda untuk ke depan, karena ada harga yang harus Anda bayar atas apapun yang Anda lakukan, ataupun Anda tidak lakukan. Itu saja, Mas Jovi. Oke, luar biasa. Karena selesai sudah acara kita, terima kasih banyak untuk Coach Alfa dan timnya, ada Mbak Mei juga di sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di next webinar di minggu depan. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.